Terima kasih sudah berkunjung pada channel ini. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, berikan komentar-komentar yang konstruktif. Dan jika ada hal spesifik yang ingin diskusikan lebih lanjut terkait persoalan hukum, dapat mengirim pesan surat kepada kami melalui email yang sudah kami sertakan dalam deskripsi video ini. Beberapa minggu lalu saya melakukan percakapan interview dengan salah satu praktisi hukum yang melakukan pendalaman terhadap hukum agraria. Bagi yang belum nonton videonya dapat mengklik link yang sudah kami sertakan di atas atau dalam deskripsi video ini. Percakapan-percakapan itu berbicara secara singkat terkait dengan hak milik atas tanah. Nah, hak milik atas tanah berdasarkan atas Undang-Undang 5 tahun 1960, ciri yang paling menonjol dan merupakan pembeda dari hak milik atas tanah lainnya adalah terkuat, terpenuh, turun-temurun. Terkuat, terpenuh ini dapat didefinisikan ketika orang menguasai berdasarkan hak milik atas tanah, luasannya tidak terbatas. Bisa satu orang dia menguasai dengan 1 hektar, satu orang dia menguasai dengan 10 hektar, tidak terbatas. Lalu kemudian terkuat terpenuh juga dapat diartikan tidak ditentukan jangka waktu. Nah, ini berhubungan erat dengan turun-temurun, salah satu ciri yang paling menonjol dari hak milik. Artinya tidak terbatas. Jadi kalau pemiliknya meninggal dunia, hak atas tanah itu dapat diwariskan secara terus-menerus tanpa dibatasi jangka waktunya. Lalu pertanyaan yang muncul adalah, apakah warga negara asing dapat memiliki properti berupa rumah di Indonesia? Bisakah dengan hak milik atas tanah? Nah, dalam percakapan-percakapan itu atau di dalam Undang-Undang 560 diberikan penegasan bahwa salah satu subjek hukum dari hak milik atas tanah adalah warga negara Indonesia. Sehingga dengan demikian menutup warga negara asing menguasai satu objek tanah dengan status hak milik atas tanah. Jadi warga negara asing tidak dibolehkan berdasarkan Undang-Undang 560 menguasai hak atas tanah dengan status hak milik atas tanah. Tidak dibolehkan bukan berarti menutup kemungkinan bahwa seorang warga negara asing menguasai memiliki properti. Nah, kalau warga negara asing ingin memiliki properti, misalnya berupa rumah, nah tentunya ada beberapa hak yang mengakomodir, yang dibolehkan. Misalnya salah satunya dengan hak pakai atas tanah. Tentunya hak pakai ini bisa diperoleh dengan hak pakai yang dimiliki oleh warga negara Indonesia berdasarkan hak milik. Jadi subjek hukum di dalam hak milik itu perorangan, warga negara Indonesia yang berdiri sendiri, perorangan masing-masing. Jadi ketika seseorang menguasai hak milik atas tanah, hak milik atas tanah, lalu warga negara asing ingin memiliki properti di atas tanah tersebut, boleh diajukan dengan statusnya hak pakai. Hanya saja di dalam Undang-Undang 560 hak pakai itu diberikan dengan jangka waktu yang terbatas 25 tahun dan kemudian hanya dapat diperpanjang 20 tahun. Setelah itu boleh kemudian dilakukan proses pembaharuan. Tapi pada prinsipnya ketika dia menggunakan hak pakai, bukan memiliki hak atas tanah, tetapi menggunakannya untuk fungsi-fungsi tertentu. Misalnya memiliki rumah, objek-objek yang ada di atas tanah itu. Mungkin ini yang bisa saya bagikan. Semoga memberikan sedikit pencerahan terkait Undang-Undang 5 tahun 1960 dan memberikan sedikit kontribusi tentang pengetahuan ilmu hukum. Kalau ada hal-hal spesifik yang ingin diskusikan lebih lanjut terkait persoalan-persoalan hukum apapun, dapat mengirim pesan
kepada kami melalui email yang sudah kami sertakan dalam deskripsi video ini. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, berikan komentar-komentar yang konstruktif. Sekian dari saya dan salam hormat.